Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Pada kali ini berjumpa kembali dengan Bu Widyasti pada pembelajaran di semester genap. Pada kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, untuk semester genap ini KKM-nya adalah 75. Langsung saja kepada tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan struktur teks ulasan. Kemudian yang kedua menentukan kaidah kebahasan teks ulasan. Kita sebelum melanjutkan mencari struktur, kita tahu dulu apa itu teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang isinya tentang mengulas, ya, mereview atau menilai dari sebuah karya. Nah, karya itu bisa sebuah film atau drama atau buku. Nah, buku ini macam-macam ya nanti. Nah, ini jadi sebuah teks yang isinya tentang penilaian terhadap sebuah karya. Nah, ini teks ulasan. Kemudian cirinya bagaimana? Ya, dari sebuah dikatakan teks ulasan itu punya ciri-ciri. Yang pertama, biasanya memberikan suatu informasi atau memberitahukan tentang ya tentang sebuah karya, ya, tentang sebuah karya. Kita mencari pandangan kita, opini kita terhadap karya tersebut. Jadi informasi. Ya. Kemudian yang kedua, mempunyai struktur, ya, yang terdiri dari adanya judul, ya, kemudian identitas, kemudian orientasi, kemudian sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Nah, ini nanti kita jabarkan dalam pembahasan menelaah dari struktur, ya, struktur dari teks ulasan. Kemudian yang ketiga punya ciri di situ adanya pendapatnya berdasarkan dari fakta yang diinvestasikan dari karya itu. Jadi memperinvestasikan isi itu, kemudian penulis itu memberikan suatu pendapat. Nah, ini jadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebuah teks ulasan biasanya disebut katanya adalah sebuah resensi. Kemudian kita bahas strukturnya. Nah, tadi yang pertama struktur dari sebuah teks ulasan atau urut-urutan yang ada dalam teks ulasan itu adalah yang pertama adanya judul ulasan. Nah, judul ulasan itu menggambarkan dari ulasan apa, sebuah buku atau sebuah drama atau sebagainya. Itu biasanya judul itu berada di atas sendiri. Kemudian identitas itu adalah berisi tentang ciri-ciri pengenal dari karya yang kita ulas, ya. Nah, di situ bisa ya diawali dengan kalau sebuah buku itu diawali dengan judul buku itu apa, kemudian siapa pengarangnya, penerbitnya mana, tahun terbitnya kapan, kemudian jumlah halamannya berapa. Nah, itu ada di dalam identitas. Kemudian yang kedua ada orientasi, gambaran secara umum dulu dari ulasan itu. Jadi apa yang diulas. Kemudian yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis itu adalah sebuah ringkasan dari karya itu. Kalau yang diringkas adalah film, ya ringkasan filmnya bagaimana. Kalau sebuah buku, ringkasan dari buku apa. Nah, ini di dalam sinopsis. Kemudian baru analisis. Analisis ini adalah meneliti, ya, menganalisis dari unsur-unsur yang ada di dalam karya itu. Kalau itu karya sebuah novel, maka kita harus menentukan temanya apa. Kemudian settingnya di mana, kapan waktunya, setting, kemudian di situ perwatakan masing-masing tokohnya bagaimana. Nah, kita terangkan di dalam analisis ini. Kemudian baru kita menilai. Nah, ini ada di dalam evaluasi. Kita menerangkan keunggulan dari sebuah karya itu apa. Kemudian kelemahannya apa. Nah, ini ada di bagian evaluasi. Kemudian baru terakhir itu rekomendasi merupakan kesimpulan. Nah, biasanya sebuah saran misalnya sebuah buku itu setelah itu dibaca kesimpulannya bahwa buku ini bagus, sangat bagus untuk dibaca oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini ada di dalam rekomendasi. Nah, ini struktur. Kemudian kita lanjutkan ke kebahasaan. Bagaimana ya bahasa yang dipakai dalam sebuah teks ulasan, ya.
yang sering ada di dalam teks ulasan biasanya menggunakan kata sifat ya. Kata sifat itu apa? Kata yang ya menerangkan suatu keadaan, bisa keadaan hati atau keadaan orang dan sebagainya. Contoh misalnya sedih, gembira, rajin, ya, pandai, ya, malas. Nah, itu kata sifat. Nah, biasanya cirinya kalau bisa diterangkan dengan kata sangat atau sekali atau bisa sangat bagus, sangat malas. Nah, ini kata sifat. Kemudian yang kedua, kata bermetafora. Nah, ini kata atau kelompok kata yang di situ sebenarnya berdasarkan dari persamaan atau perbandingan saja. Misalnya dari kata contoh misalnya tulang punggung. Nah, tulang punggung itu adalah kan kalau tulang itu di belakang dan sebagai untuk pengangkat beban. Nah, kalau kalimatnya itu dia menjadi tulang punggung keluarga, maka artinya di situ persamaannya ada sama menanggung bebannya dari keluarga itu semua. Nah, ini kata bermetafora. Kemudian kata rujukan. Jadi menggunakan kata rujukan itu kata yang merujuk kata sebelumnya. Itu contoh misalnya ya, Ani pergi ke pasar misalnya. Nah, dia atau ia ya membeli sayur. Nah, ia atau dia ini ada kata rujukan. Dia merujuk mana? Kepada Ani tadi. Ini kata rujukan. Kemudian mempunyai variasi kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu ada dua ya. Kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara itu kalimat yang menerangkan dua keadaan atau dua peristiwa yang keduanya sama. Ya, biasanya digabungkan dengan sebuah kata penghubung. Contoh misalnya, ya, Bapak pergi ke sawah dan Ibu memasak di dapur. Nah, ini sama kedudukannya, ya. SPO-nya S-nya, subjek predikat keterangannya sama. Dan dalam kalimat itu sama. Nah, ini dikatakan kalimat majemuk setara. Kemudian kalau kalimat majemuk bertingkat itu adalah ada induk kalimat, ada anak kalimat. Nah, misalnya contoh di situ misalnya ada pengganti subjek sebagai induk misalnya yang datang pada hari ini ya adalah seorang pejabat yang tenar. Nah, di sini yang datang pada saya adalah pengganti subjek. Nah, ini sebagai anak kalimat ada ini. Nah, inilah contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Nah, demikian tadi ya penjelasan saya. Untuk selanjutnya, untuk tugas untuk bisa memperdalam lebih lanjut, silahkan tugasnya adalah mencari sebuah teks ulasan. Kemudian kamu tulis teks ulasan itu, kemudian kamu cari struktur dari teks ulasan itu. Mana yang termasuk judul, mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk sinopsis, mana yang kamu tulis di dalam lembar kertas. Juga kebahasaannya, cari kebahasaan di dalam teks tersebut. Kata sifatnya ada tidak, tuliskan apa ya ada kata sifat ada yang ada dalam teks ulasan itu. Kemudian kalimat majemuknya, kemudian kata rujukannya. Nah, kata selesai ya kamu ke dalam lembar kertas. Kemudian kamu nanti bisa kamu kumpulkan ke madrasah ya. Demikian tadi ya materi pada kali ini. Kita akan berjumpa kembali dengan materi berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.